Pasar Wringin adalah pasar tua yang sudah berdiri lebih dari 3 generasi. Bangunannya kusam, sebagian atapnya berlubang, dan lorong-lorong sempitnya dipenuhi bau ikan asin, tanah basah, dan debu yang tak pernah benar-benar hilang. Meski begitu, pasar itu tetap menjadi denyut ekonomi warga desa. Di tengah hiruk-pikuk pedagang, ada satu kios yang tiba-tiba menjadi pembicaraan. Kios sembako Bu Ratri. Baru 2 bulan dibuka, tapi pembelinya sudah berkali lipat lebih banyak dari pedagang lain yang sudah puluhan tahun berdagang. Aneh, karena harga di kiosnya tidak lebih murah, barangnya tidak lebih lengkap, bahkan Bu Ratri nyaris tak pernah tersenyum. Namun, orang-orang tetap datang, seakan tertarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Salah satu pedagang lama, Pak Bowo, semakin lama semakin heran. Dulu, lapaknya selalu ramai. Tapi sejak kios Bu Ratri buka, pelanggan beralih satu persatu. Padahal, lokasi kios itu berada di lorong paling belakang, dekat area yang terkenal angker, kayak ada yang manggil orang ke sana. Gumam Pak Bowo pada istrinya. Kecurigaannya makin kuat ketika ia menyadari sesuatu. Setiap subuh, kios Bu Ratri sudah bersih rapi, terlalu rapi. Padahal semua pedagang tahu, pasar belakang sering ditempati kucing liar dan tikus besar. Tak ada kios yang bisa tetap bersih sepanjang malam, kecuali ada yang menjaga atau sesuatu. Suatu malam, listrik pasar mati menjelang tutup. Para pedagang buru-buru membereskan dagangan. Pak Bowo yang lapaknya berada tidak jauh dari kios Bu Ratri memutuskan menunggu istrinya yang masih menghitung hasil penjualan. Tak ada penerangan kecuali lampu minyak beberapa pedagang yang masih beres-beres. Di kejauhan, terdengar suara aneh dari arah kios Bu Ratri. Suara kunyahan, basah, pelan, berulang. Pak Bowo merinding. Ia mendekat beberapa langkah. Suaranya tambah jelas, seperti ada yang makan sesuatu langsung dari lantai. Saat ia menyalakan senter kecil yang selalu dibawanya, suara itu berhenti seketika. Hening, terlalu hening. Tiba-tiba, bayangan tinggi seperti tiang melesat di balik kios. Cepat sekali, tak masuk akal. Pak Bowo mundur sambil mengusap tengkuknya yang meremang. Ketika ia menyinari pintu kios Bu Ratri, ia melihat sesuatu menempel di lantai dekat meja kayu. Bekas darah segar masih mengilap. Namun sebelum ia bisa memeriksa lebih jauh, terdengar suara dari belakangnya. Ada apa, Pak? Pak Bowo menoleh. Bu Ratri berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya sayu namun tajam, seperti mata orang yang kurang tidur, atau terlalu banyak melihat hal yang tidak pantas dilihat manusia. Tidak apa-apa, jawab Pak Bowo terbata, lalu segera pergi. Namun sejak malam itu, ia tahu, kios itu tidak wajar. Semakin hari, semakin banyak kejadian aneh. Pembeli-pembeli yang datang mengaku tidak sadar sedang menuju kios Bu Ratri. Ada yang bilang seperti mendengar bisikan lembut. Ada yang merasa langkah kakinya bergerak sendiri. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam tinggi di belakang kios. Namun yang paling mengejutkan adalah cerita dari Sari, seorang pedagang sayur muda yang lapaknya melewati kios itu setiap pagi. Sari berkata, "Aku sering lihat Bu Ratri ngobrol. Sama siapa ya? Padahal kiosnya gelap. Tapi dia ngomong seperti ada orang di dalam." Saat ditanya apa yang ia dengar, wajah Sari berubah pucat. Bahasanya bukan bahasa manusia, Pak. Suaranya kayak suara yang keluar dari rongga dada, bukan tenggorokan. Pak Bowo semakin gelisah. Tepat pukul 2 pagi suatu malam, Pak Bowo memutuskan kembali ke pasar. Ia tak tahan lagi dengan rasa penasaran, yang kini berubah menjadi ketakutan bercampur kemarahan. Ia merasa pedagang-pedagang lain dirugikan oleh sesuatu yang tidak manusiawi. Dengan senter besar, ia berjalan menyusuri lorong pasar yang gelap dan lembab. Saat ia tiba di dekat kios Bu Ratri, ia membeku. Di depan kios, Bu Ratri berdiri membungkuk, berbisik-bisik ke lantai. Di bawahnya, tampak mangkok tanah liat berisi daging mentah. Dan darahnya sendiri. Lengan Bu Ratri tampak teriris. Ketika ia menuangkan darah ke mangkok, sebuah tangan, bukan tangan manusia, melainkan tangan kurus panjang dengan kuku hitam, muncul dari celah lantai dan meraih mangkok itu. Pak Bowo sontak menutupi mulutnya, tapi bunyi napas terkejutnya terdengar. Suasana jadi hening. Bu Ratri menoleh perlahan. "Pak Bowo," suaranya serak, seperti sedang menangis dan marah sekaligus. Dari celah lantai, tangan kurus itu meraih keluar lebih jauh. Lalu tampak wajahnya, sebuah kepala tanpa mata, hanya lubang hitam dalam dan gigi panjang bergerigi. Pak Bowo lari sekuat tenaga. Di belakangnya, terdengar suara tubuh merayap cepat di lantai pasar. Makhluk itu mengejarnya. Keesokan harinya Pak Bowo bercerita kepada beberapa pedagang dekat. Mereka ketakutan,
namun sekaligus yakin Bu Ratri ambil pesugihan. Penglaris dari lorong pasar belakang. Gumam salah satu pedagang tua. Lorong itu dulu bekas tempat orang mati digantung waktu zaman penjajahan. Sambung yang lain. Mereka memutuskan memanggil Pak Samin, penjaga malam senior pasar yang dikenal memahami hal-hal gaib. Setelah mendengar semuanya, Pak Samin berbisik, kalau benar ia memakai pesugihan dari makhluk itu, berarti ada perjanjian. Dan kalau ia tidak sanggup memberi makan, makhluk itu akan mencari makan sendiri. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Sekitar pukul 3 dini hari, mereka semua berkumpul kembali di pasar bersama Pak Samin. Pasar tampak berbeda malam itu. Lebih dingin, lebih gelap, seperti ada kabut hitam menggantung di langit-langit. Saat mereka mendekat ke kios Bu Ratri, terdengar jeritan panjang dari dalam. "Ah, jangan! Sudah! Itu suara Bu Ratri. Pak Samin menerjang pintu kios yang tertutup. Di dalam, mereka melihat mimpi buruk. Bu Ratri terduduk di lantai, berlumur darah. Di depannya, makhluk itu berdiri, tinggi, kurus, kulit abu-abu. Wajah tanpa mata, mulut penuh gigi panjang. Makhluk itu memelintir tubuh Bu Ratri seperti boneka kain. "Saya sudah beri makan." Bu Ratri merintih. Makhluk itu menjawab dengan suara berlapis-lapis, dalam, dan bukan dari dunia ini. "Kau janji, setiap malam." Tiba-tiba tubuh Bu Ratri diangkat ke udara. Dalam satu hentakan, seluruh tulangnya patah seperti ranting kering. Pedagang-pedagang yang menyaksikan itu menjerit histeris. Pak Samin mengangkat botol, berisi air doa dan memercikkannya ke makhluk itu. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking, lalu menerjang ke arah mereka. "Keluar, cepat!" teriak Pak Samin. Semua orang berlarian keluar dari lorong belakang pasar. Pagi harinya polisi berdatangan, namun mereka tak menemukan tubuh Bu Ratri. Yang tersisa hanyalah darah di lantai dan mangkok tanah liat pecah. Kios itu langsung ditutup dan dipalang. Namun kejadian aneh tidak berhenti. Beberapa pedagang mengaku melihat bayangan kurus tinggi di lorong belakang pada pagi-pagi buta. Ada yang mendengar suara kunyahan dari dalam kios. Ada pula yang melihat tangan kurus muncul dari lantai, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Pasar Wringin perlahan mulai sepi. Banyak pedagang pindah. Yang bertahan pun selalu memutar doa keras-keras di ponsel saat berjualan. Dan sampai sekarang, setiap pukul 02.33, dari kios yang sudah disegel itu terdengar suara yang sama. "Aku lapar. Di mana kamu, Ratri?" Kadang suara itu berubah. "Aku butuh makan." Dan siapapun yang terlalu dekat lorong belakang pada jam itu, mungkin menjadi penggantinya.